Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ditya Putri Iskandar dengan NIM 031112300029. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi Akuntansi STIS Suta Atmaja Subang. Yang terhormat Ibu Trisandiaka Putri SMSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan teman-teman semua yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan di sini saya akan menjelaskan materi contoh soal dan jawaban tentang ekuitas. Baik, langsung saja kita ke materinya. Ekuitas. Di sini ada tujuan pembelajaran dari mempelajari ilmu ekuitas. Nah, dalam akuntansi ini dipelajari untuk memahami, mencatat, menyajikan, dan menganalisis kepemilikan dalam perusahaan secara akurat dan sesuai standar, guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan keuangan. Secara spesifiknya lagi, berikut ada tujuan-tujuannya. Yang pertama, untuk memahami struktur modal perusahaan. Yang kedua, mampu mencatat dan mengungkapkan transaksi saham. Yang ketiga, menilai kinerja dan nilai perusahaan. Yang keempat, mengetahui hak dan kewajiban pemilik. Yang kelima, mematuhi regulasi dan standar akuntansi. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, mengapa sih ekuitas ini penting untuk akuntansi? Jadi, ekuitas ini sangat penting dalam bidang akuntansi karena menyangkut salah satu komponen utama laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu ekuitas. Materi ini merupakan pondasi penting dalam akuntansi keuangan lanjutan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang ekuitas dan perlakuan transaksinya, seorang akuntan tidak dapat menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, SAK atau IFRS. Next. Nah, di sini ada pengertian dari ekuitas. Jadi, ekuitas itu hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas mencerminkan kepemilikan pemilik perusahaan atas kekayaan bersih perusahaan. Secara rumus dasar akuntansi itu, ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas atau kewajiban. Nah, di sini ekuitas digunakan untuk yang pertama untuk menilai kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan, yang kedua menentukan nilai buku perusahaan, yang ketiga dasar pembagian dividen, dan yang terakhir menilai tingkat pengembalian investasi atau return on equity. Lalu ada komponen dari ekuitas. Yang pertama ada modal disetor. Nah, modal disetor ini dari penjualan saham biasa dan saham preferen. Lalu yang kedua ada agio atau disagio saham. Nah, ini merupakan selisih antara nilai nominal dan nilai jual saham, yang dimana jika untung itu agio dan jika rugi itu disagio. Lalu yang ketiga laba ditahan, yaitu akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan dengan dividen. Yang keempat ada saham treasury, saham yang dibeli kembali dikurangkan dari ekuitas. Dan yang terakhir ada komponen lain seperti OCI dan kepentingan non pengendali. Nah, yang pertama ada penerbitan saham. Ada prosedurnya. Yang pertama ini persetujuan RUPS, lalu habis itu otorisasi, lalu lanjut penawaran dan lanjut pencatatan. Lalu ada saham par versus tanpa nilai par. Saham tanpa nilai par dicatat sesuai nilai pasar. Lalu ada saham diterbitkan dengan sekuritas lain atau alokasi dengan metode proporsional atau penambahan. Saham diterbitkan dengan non-cash, yaitu diukur dengan nilai wajar aset atau jasa atau saham. Lalu ada saham treasury, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan, lalu tidak memiliki hak suara dan tidak diklasifikasikan sebagai aset, dan dicatat sebagai pengurang ekuitas. Lalu ada saham preferen, ciri khasnya yaitu dividen tetap, prioritas saat likuiditas, bisa konversi atau call redeem, dan tidak punya hak suara.
Lalu ada dividen, ada jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen kas, yang kedua dividen properti, yang ketiga dividen likuiditas, dan yang terakhir dividen saham. Jika dividen saham kecil kurang dari 25% dicatat nilai wajar. Tapi jika dividen saham lebih besar dari 25% dicatat nilai par. Ada hibah pemerintah. Diakui bila syaratnya terpenuhi dan diterima. Lalu ada pendekatan modal dicatat di luar laba rugi, dan pendekatan penghasilan diakui di laba rugi sesuai beban terkait. Lalu ada penyajian ekuitas. Yang pertama, laporan perubahan ekuitas ini mencerminkan laba rugi, dividen, perubahan kebijakan, dan yang lainnya. Lalu etap itu bisa digabung dengan laba rugi jika perusahaan ekuitas terbatas. Selanjutnya ada analisis ekuitas. Yang pertama ada return on equity, yang dimana laba bersih dikurangi dividen preference dibagi ekuitas biasa. Lalu yang kedua ada payout ratio, di mana dividen kas dibagi laba bersih dikurangi dividen preference. Selanjutnya ada nilai buku per saham, di mana ekuitas biasa dibagi saham beredar. Nah, di sini ada contoh soal dari pemaparan yang tadi. Contoh soalnya itu, Taminglai melaporkan jumlah-jumlah berikut dalam kelompok ekuitas pemegang saham di neracanya per 31 Desember 2021. Jadi di sini ada saham preference dengan tingkat 12%, nilai parnya 3.500, yang 35 lembar diotorisasi, 20 lembar diterbitkan. Untuk totalnya ini 35 juta. Lalu ada agio saham preference, totalnya 1.200.000. Lalu saham biasa nilai parinya 2.500. Lalu 45.000 lembarnya diotorisasi dan 40 lembarnya diterbitkan, yaitu nominalnya 50 juta. Lalu ada tambahan modal disetor sebanyak 700.000 dan laba ditahan sebanyak 22.000. Lalu totalnya 108.900. Selama tahun 2022, Taminglai ambil bagian dalam transaksi-transaksi ekuitas pemegang saham berikut ini. Yang pertama, membayar dividen tahunan sebesar 3.000 per saham untuk tahun 2019 atas saham preference, dan dividen 2.000 per saham atas saham biasa. Dividen ini telah diumumkan pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi yang pertama kita menghitung utang dividen saham biasa dan utang dividen saham preference. Nah, 40.000 lembar dikali 2.000 itu dari sini, dari saham biasa yang diterbitkannya sebesar 40.000, dan untuk saham preference sebesar 20.000 lembar diterbitkan. Untuk nominalnya ini yang saham preference sebesar 3.000 dan untuk saham biasa sebesar 2.000. Jadi tinggal kita kalikan saja, 40.000 dikali 2.000 hasilnya 80.000, dan untuk 20.000 lembar dikali 3.000 lembar hasilnya 60.000. Lalu ini tinggal ditambahkan menjadi totalnya menjadi 140.000. Nah, ini adalah total dividennya. Lalu jurnalnya itu untuk yang pertama ada utang dividen saham biasa, lalu ada utang dividen saham preference pada kas. Nominalnya tinggal melihat dari sini saja, dipindahkan. Nah, untuk yang kedua, membeli 4.000 lembar saham biasa miliknya yang beredar dengan 3.000 per saham. Taminglai menggunakan metode biaya. Untuk nomor 2, ini kita tinggal mengkalikannya saja nominal yang ada di soal, yaitu 4.000 dikalikan dengan 3.000. 4.000 lembar sahamnya dan dikali 3.000 nominalnya itu menghasilkan 12 juta. Lalu untuk jurnalnya yaitu saham treasury pada kas sebesar 12 juta. Lalu untuk yang ketiga, menerbitkan 5.000 lembar
saham biasa dengan harga 2.700 per saham. Nah, ini caranya kita menghitung harga jual dan nominalnya terlebih dahulu. 5.000 lembar itu dari sini menerbitkan 5.000 lembar, lalu dikali dengan 2.700 untuk harga jual. Untuk nominalnya 5.000 lembar dikalikan dengan 2.500, ini. Nah, jadi 5.000 lembar dikali 2.700 itu menghasilkan 13.500.000, dan untuk nominal 5.000 lembar dikali 2.500 itu menghasilkan 12.500. Nah, karena ini lebih besar yang harga jual, sehingga menjadi agio saham biasa sebesar 1 juta. Lalu untuk jurnalnya yaitu kas pada agio atas saham biasa dan saham biasa. Kasnya sebesar harga jual, agionya yang ini 1 juta, dan saham biasanya dari nominal. Soal selanjutnya, menerbitkan kembali 2.500 saham Triasuri secara tunai dengan harga 3.200 per saham. Nah, untuk ini yang pertama menghitung harga jual sama kayak tadi. Nah, menghitung harga jual dan saham treasurinya. Harga jual ini 2.500, ini dari saham yang diterbitkan, lalu dikali dengan 3.200, ini dari nominalnya. 3.200 dari nominal, lalu untuk 3.000 itu dari nominal yang sebelumnya yang ada di nomor 2 yang ini. Nah, dikali ini. Jadi 2.500 kali 3.200 menghasilkan 8 juta, dan 2.500 kali 3.000 menghasilkan 7.500.000. Lalu ini menjadi dikurangkan dan selisihnya menjadi modal disetor. Untuk jurnalnya, kas pada saham Triasuri dan modal disetor. Kasnya sebesar harga jual, saham Triasurinya ya sebesar ini, dan modal disetor sebesar 500.000. Lalu untuk soal terakhir, menerbitkan 4.000 lembar saham preference dengan harga 3.400 per saham. Nah, jadi ini sama kayak yang sebelumnya, mencari harga jual dulu, yang dimana harga jual ini yang 4.000 lembar dikali 3.400, dan untuk nominalnya yaitu 4.000 lembar dikali 3.500. Nah, jadi untuk harga jual itu hasilnya 13.600.000, dan untuk nominal hasilnya 14 juta. Lalu ini diselisihkan, dan karena nilai nominalnya lebih besar, ini berarti disagio atau tidak untung, yaitu sebesar 400.000. Lalu untuk jurnalnya, kas sebesar 13.600.000, disagio sebesar 400.000, dan saham prefernya sebesar 14 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ekuitas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.